warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terkait oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris serta tidak terkait oleh irama dan rimanya seperti dalam puisi. Prosa berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar serta bahasanya yang lebih sesuai dengan leksikalnya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Karenanya, prosa dapat digunakan untuk surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia, surat, serta berbagai jenis media lainnya. Jenis-jenis prosa. Menurut isinya, prosa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prosa fiksi, prosa yang berupa cerita, rekaan, atau khayalan pengarangnya. Cerita tidak sepenuhnya berdasarkan pada fakta. Yang kedua, prosa non-fiksi, karangan yang tidak berdasarkan rekaan atau khayalan tetapi berisi hal-hal yang bersifat informasi. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk cerita yang bebas secara kaidah kebahasaan. Prosa berbeda dengan puisi karena ia tidak terikat oleh rima, irama, dan kemerduan bunyi. Prosa lebih banyak menggunakan kata dengan makna denotasi daripada konotasi. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Struktur atau unsur-unsur prosa adalah tema, alur, amanat, tokoh, latar, sudut pandang, dan bahasa yang dipergunakan untuk mengekspresikan gagasannya. Adapun ciri-ciri prosa adalah 1. Prosa memiliki bentuk yang bebas. 2. Di dalam prosa baru ini terpengaruhi bahasa atau budaya asing, sedangkan di dalam prosa lama tidak terpengaruhi oleh bahasa atau budaya asing. Ketiga, prosa juga ada yang menyebutkan nama pengarang, ada juga yang tidak atau anonim. Prosa dapat berbentuk lisan atau tulisan. Yang terakhir, prosa lama bersifat statis, sedangkan prosa baru mengalami perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dalam mengubah puisi menjadi prosa, diperlukan melakukan beberapa hal. Yang pertama, memahami isi puisi dengan cara membaca puisi secara berulang-ulang. Yang kedua, mencatat kata-kata sukar yang ditemui dalam puisi. Dilanjutkan dengan mencari arti kata-kata tersebut. Yang ketiga, menambahkan kata-kata dan tanda baca yang sebelumnya tidak ada dan dihilangkan dalam puisi agar terlihat indah dengan cara menuliskan dalam tanda kurang. Dan yang keempat, mengubah susunan puisi dalam bait menjadi paragraf. Berikut ini adalah salah satu contoh prosa yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir. Novel ini menceritakan tentang perjuangan perempuan Indonesia untuk mencapai tujuan mereka. Novel ini memperkenalkan banyak perempuan Indonesia ke pertemuan budaya baru yang mengarah ke pemikiran modern. Cerita ini dimulai dengan tokoh-tokoh saudari dengan nuansa berbeda dari Tuti dan Maria. Tuti adalah seorang kakak perempuan yang selalu serius dan aktif dalam berbagai urusan wanita. Dan Maria adalah seorang perempuan yang ceria, sehingga semua orang yang berada di dekatnya pasti akan menikmati kehadirannya. Di tengah-tengah dua gadis cantik ini, Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran, muncul pada waktu itu yang lebih dikenal sebagai dokter sekolah menengah. Setelah melalui tahap-tahap berkencan, pertemuan keluarga dan kunjungan Yusuf, pertunangan terjadi antara Maria dan Yusuf. Namun sayangnya, tak lama sebelum acara pernikahan, di mana Maria telah jatuh merasa sakit. Penyakitnya parah seperti TBC dan malaria menyerangnya, membuat dia terpaksa dirawat di rumah sakit. Sehingga Maria menghela nafas
Sebelum meninggal, Maria menyarankan Tuti, kakaknya, untuk menerima Yusuf. Tuti tidak menolak dan memulai kisah cinta antara Tuti dan Yusuf yang akhirnya menikah dan hidup selamanya.